Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikin Nasihin, saya temannya Ikin Sodikin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai garis, garis di dalam gambar teknik. Kalau di gambar teknik, garis itu merupakan komponen yang sangat penting, karena komponen utama dari gambar teknik itu adalah garis. Sebagian besar itu merupakan garis, sisanya itu huruf, angka, dan simbol. Nah, berdasarkan bentuknya, garis itu dibagi menjadi beberapa macam. Sedangkan menurut ketebalannya, garis itu hanya dua, yaitu garis tebal dan garis tipis. Nah, pemilihan garis tebal dan tipis ini didasarkan kepada standar garis ketebalan yang sudah ditentukan oleh standar internasional. Nah, ketebalan garis yang sudah distandarkan yaitu ada 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, 1,4, dan 2. Nah, ini tebal ini bukan berarti hitam, karena berbeda antara tebal dengan hitam. Tebal ini misalkan ada garis tebalnya seperti ini. Nah, yang dimaksud tebal itu ini tebal garis, jadi bukan hitamnya. Jadi mau hitam mau tidak hitam, yang dihitung itu bukan itunya, tapi tebalnya. Nah, penggunaan garis itu antara tebal dan tipis itu antara 2:1. Ini yang tebal dan ini yang tipis. Nah, contohnya misalkan garis yang tebal itu menggunakan 2, ketebalan 2, berarti yang tipis itu 1. Kalau misalkan yang tebalnya 1,4, berarti yang tipisnya 0,7. Kalau misalkan yang tebalnya menggunakan 1, berarti yang tipisnya 0,5. Kalau yang tebalnya 0,7, berarti yang tipisnya menggunakan 0,35. Kalau misalkan yang tebalnya 0,5, yang tipisnya menggunakan 0,25. Nah, kalau misalkan yang tebalnya 0,35, yang tipisnya menggunakan 0,18. Nah, tetapi yang ini sangat jarang dipakai karena 0,18 ini susah, sulit digunakan, makanya ini jarang dipakai. Rata-rata memakainya itu adalah yang 0,5 dan 0,7. Jadi kalau tebalnya 0,7, tipisnya 0,35. Kalau tebalnya yang dipakai 0,5, yang tipisnya dipakai 0,25. Nah, ini kalau berdasarkan ketebalannya. Kalau berdasarkan bentuknya, itu yang pertama ada garis kontinu. Nah, garis kontinu ini ada beberapa. Yang pertama, garis kontinu lurus yang seperti ini. Yang kedua ada garis kontinu bebas seperti ini contohnya, dan ada garis kontinu berjikjak seperti ini. Ini contohnya. Nah, lalu ada garis gores. Yang kedua ada garis gores. Garis gores itu bentuknya seperti ini. Nah, kita biasanya nyebut garis ini garis strip-strip ya. Lalu ada garis bergores. Garis bergores. Nah, garis ini terdiri dari garis panjang, jarak, lalu garis pendek, lalu garis panjang lagi, seperti ini. Ini garis bergores.
atau biasanya yang garis pendeknya diganti titik jadi garis strip. Nah, terus ada yang keempat. Yang keempat itu adalah garis bergores ganda. Garisnya seperti ini. Jadi kalau garis bergores ganda, garis yang pendeknya itu ada dua, makanya disebutnya garis bergores ganda. Nah, dalam gambar teknik, fungsi garis itu tidak hanya berdasarkan bentuk dan juga atau tebalnya saja. Misalkan bentuknya saja seperti ini atau tebalnya saja seperti ini, itu tidak bisa. Jadi kalau di gambar teknik itu gabungan fungsinya antara berdasarkan bentuk dan ketebalannya. Contohnya garis kontinu lurus tebal, atau garis gores tebal, atau garis bergores ganda tebal, atau misalkan garis kontinu lurus tipis. Nah, itu seperti itu. Jadi fungsinya itu digabungkan. Nah, untuk lebih jelasnya berikut pembahasannya. Yang pertama, garis tebal kontinu. Garis tebal kontinu berfungsi sebagai garis gambar nyata atau garis gambar terlihat. Contohnya yang ini, garis benda terlihat, yang ini juga ya, ataupun garis-garis lainnya yang menunjukkan bahwa itu benda terlihat. Lalu berikutnya ada garis tipis kontinu. Garis tipis kontinu berfungsi sebagai garis hayal berpotongan atau garis imajiner, lalu garis ukuran, garis proyeksi, garis penunjuk, garis arsir, dan garis sumbu pendek. Contohnya adalah ini garis hayal, ini garis hayal, lalu yang ini garis ukuran, ini garis ukuran, lalu garis proyeksi yang ini adalah garis penunjuk, ini contoh garis arsir, dan ini garis sumbu pendek contohnya. Lalu ada garis tipis kontinu bebas. Garis tipis kontinu bebas itu sebagai garis batas gambar yang akan dipotong atau diperpendek. Contohnya seperti ini. Ini adalah garis kontinu bebas. Ini merupakan garis yang diperpendek. Yang ini ya, jadi si bendanya ininya tadinya panjang jadi diperpendek, jadi seperti ini. Lalu ada garis tipis kontinu dengan zigzag. Ini fungsinya sama dengan garis kontinu bebas sebagai garis batas gambar yang dipotong atau diperpendek. Nah, ini contohnya yang ini. Ini ya contohnya. Garis tipis kontinu dengan zigzag. Lalu ada garis gores tebal. Garis gores tebal digunakan untuk membuat gambar garis gambar terhalang. Jadi kalau misalkan ada benda gambarnya terhalang, garisnya terhalang, itu digambarnya dengan garis bergores, garis gores. Ini contohnya yang ini ya. Ini contohnya. Atau biasanya kita membuat kubus ataupun balok itu yang belakangnya itu dikasih garis gores seperti ini, atau lebih kita sering sebut garis strip-strip. Nah, itu dibuat garis strip-strip karena tidak terlihat, ada tapi tidak terlihat. Lalu berikutnya ada garis bergores tipis. Garis bergores tipis berfungsi sebagai garis sumbu, garis simetri, dan garis lintasan. Nah, ini adalah garis sumbu. Ya, ini garis sumbu.
Yang ini garis simetri. Simetri itu berarti benda yang pada saat dilipat itu hasil lipatannya sama. Benda ataupun apapun itu ya. Kalau dilipat, hasil lipatannya sama berarti itu simetri. Maka diberi garis simetri di tengahnya. Dan ini garis lintasan. Ini garis lintasan. Lalu ada garis bergaris tipis yang dipertebal ujung dan perubahan arahnya. Garis ini berfungsi untuk menunjukkan bidang potong. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh garis bergaris yang dipertebal di ujung dan di perubahan arahnya. Nah, lalu ada garis bergores tebal. Nah, garis bergores tebal ini berfungsi untuk menunjukkan permukaan benda yang harus mendapatkan pengerjaan khusus. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi setiap ada gambar benda di atasnya ada garis bergores tebal, berarti itu si permukaan bendanya harus mendapatkan pengerjaan khusus. Ya contohnya misalkan di kartel, ya seperti itu. Lalu ada garis bergores ganda tipis. Garis ini berfungsi sebagai garis benda atau bagian yang berdekatan, sebagai garis posisi alternatif dan batas kedudukan benda yang bergerak, lalu sebagai garis sistem. Nah, ini contohnya garis benda atau bagian yang berdekatan, ini contohnya seperti ini. Nih, kalau ini yang ini merupakan garis batas kedudukan benda yang bergerak. Jadi artinya si benda ini bergeraknya hanya sampai ke situ. Ya, lalu yang ini adalah garis sistem. Ini ya. Ini garis sistem. Adapun jika ada dua buah garis yang berbeda jenis yang saling berhimpitan, maka prioritas penggambarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama garis gambar, lalu garis tidak tampak atau garis terhalang, kemudian garis potong, yaitu garis bergores yang dipertebal pada ujung-ujungnya dan tempat perubahan arah, lalu garis senter dan garis simetri, kemudian garis sumbu, dan yang terakhir adalah garis proyeksi atau garis kontinu tipis. Itulah penjelasan tentang garis pada gambar teknik. Semoga bermanfaat dan semoga semuanya bisa mengerti dengan penjelasan saya tadi. Ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.